Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Khodron Nada, NIM 1261022202188. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 149 BUK KHI untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah KHI dan KHS dengan dosen pengampu Ibu Khusnul Mufidati SSC MPDI. Pasal 149 KHI yang berbunyi, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qabla al-dukhul memberikan biaya hadianah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Undang-undang positif lainnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 Bagian B dan C yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Kemudian yang C, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut pengadilan agama, hakim memiliki hak ex officio dalam pasal 6 Permen nomor 3 tahun 2017. Pasal ini dapat menjadi payung hukum bagi perempuan yang ditalak. Implikasinya hakim dapat membebankan nafkah kepada suami sepanjang istrinya tidak berbuat nusyuz, merelakan untuk tidak diberikannya hak tersebut. Istri dalam keadaan qabla dukhul dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut. Dan menurut Al-Quran, kewajiban suami mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri setelah adanya talak dituangkan dalam beberapa ayat. Yang pertama, At-Tolak ayat 6 yang berbunyi, dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusu anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Yang kedua, Al-Baqarah ayat 241. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi, tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya. Menurut ulama fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa nafkah diwajibkan untuk setiap istri yang ditalak atau diceraikan jika putusan datang dari pihak suami, kecuali istri telah ditentukan mahar untuknya dan belum digauli atau istri dalam keadaan nusyuz. Menurut realita di masyarakat, dalam masyarakat khususnya di sekitar tempat tinggal saya, sering ditemui kasus di mana suami tidak memberi nafkah setelah istri ditalak karena beberapa faktor. Salah satunya, suami merasa tanggung jawab untuk menafkahi istrinya sudah hilang. Terakhir adalah melihat dari berbagai sudut pandang mengenai kewajiban suami dalam pasal 149 dapat disimpulkan bahwa 4 dari 5 pisau analisis ini memberikan pendapat yang serupa, yaitu suami wajib memberikan nafkah, mut'ah, dan yang lainnya saat ia memutuskan untuk menalak istrinya. Walaupun dalam undang-undang perkawinan tidak menyebutkan secara detail kewajiban apa saja yang dimiliki suami seperti pada KHI, namun yang jelas pemberian nafkah setelah talak ini wajib. Begitu juga dengan penegakan hukum di pengadilan. Hal senada juga diungkapkan lewat ayat dalam Al-Quran dan pendapat ulama fikih, namun ada sedikit perbedaan dengan realita yang ada dalam masyarakat, di mana banyak dijumpai kasus mantan suami yang tidak mau membayarkan nafkahnya setelah ia menalak istrinya dalam masa iddah. Akibatnya keputusan pengadilan menjadi sia-sia. Jadi dapat dilihat bahwasanya apa yang tertuang dalam undang-undang positif maupun dalam fikih tidak selalu sejalan dengan realita dalam masyarakat. Butuh
Lebih banyak usaha yang harus dilakukan dalam memberikan edukasi pada setiap pasangan nikah mengenai hak dan kewajiban semacam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.